Shalom teman-teman, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya? Pagi ini kita berjumpa lagi dengan Kak Samuel secara online ya teman-teman, di ibadah online sekolah minggu GKI Demak. Ya, pagi ini kita mau beribadah secara online ya teman-teman. Ya, walaupun kita masih belum bisa beribadah secara tatap muka atau kita masih belum bisa untuk beribadah datang ke gereja, ya, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama-sama secara online. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk beribadah online. Sebelum kita memulai ibadah online pagi ini, kita mau bersama-sama berdoa ya teman-teman. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang cerah Tuhan sudah sediakan buat setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online sekolah minggu pagi ini. Ya Tuhan, yang sertai kami semua sehingga kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita mau bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik pada kita. Yuk, mari datang ke hadirat Tuhan, mari datang mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan pagi ini. Kita mau naikkan pujian Bapakku datang padamu. Kita siapkan hati kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi ini.
Yuk, boleh angkat tangannya. Ya, katakan bersama-sama, Tuhan begitu mengasihiku. Ya, burung pipit yang kecil aja dikasihi Tuhan. Ya, bunga bakung di padang diberikan keindahan oleh Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus sangat mengasihi hidup kita. Yuk kita mau bersama-sama menyanyikan pujian burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian lagi ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan benar. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh bersama-sama memuji-Mu. Kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan yang memberkati kami semua supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan setelah kita menyanyikan beberapa lagu tadi yang sudah kita nyanyikan bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengkonsentrasikan diri kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berkelaku kasar terhadap dia. Ayat yang ke-20 yang merupakan nats ayat kita pada pagi ini, yaitu hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, judul pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini adalah hormatilah kedua orang tuamu. Kita mungkin sering mendengar ya kata bahagia. Mungkin anak-anak sekalian mempunyai pemikiran atau mempunyai pemahaman ya bahwa aku merasa bahagia kalau aku bisa berkumpul dengan kedua orang tuaku. Ya, berarti kalau tidak kumpul dengan kedua orang tuanya merasa tidak berbahagia. Tapi ada pemikiran yang lain berkata, oh saya alangkah bahagia hidup ini jikalau saya punya rumah yang mewah, yang indah, mempunyai mobil dan sebagainya dan sebagainya. HP juga saya punya. Alangkah bahagianya. Berarti kalau tidak mempunyai rumah, berarti tidak bahagia. Ya, itu pemahaman kita masing-masing berbeda. Ada orang mengatakan bahwa saya merasa berbahagia walaupun rumah saya kecil, ya, tapi saya bisa rukun dengan kedua orang tuaku, rukun dengan kakak-kakak adik-adik saya, tidak ada pertengkaran dan sebagainya. Nah, itu arti bahagia. Mungkin kita mempunyai pemahaman yang berbeda, bukan? Tetapi bahagia tidak diukur oleh materi dan keadaan, bukan? Bagaimana kalau kita mempunyai materi yang besar tapi rumah kita tidak bisa tenang, banyak pertengkaran, banyak perselisihan yang membuat kita tidak betah di rumah. Nah, inilah sebabnya ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Hei istri-istri, tunduklah suamimu. Ya, kalau mama kita, ibu kita manut dan tunduk kepada apa yang diperintahkan ayah kita, bapak kita, oh mungkin tidak ada pertengkaran, bukan? Sebaliknya, firman Tuhan ayat yang ke-19 mengatakan, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, alangkah indahnya jikalau papa kita, bapak kita mengasihi mama kita, tidak ngomong kasar. Oh, kita melihat kedua orang tua gitu hidup baik-baik saja, akur. Oh, alangkah bahagianya kita, bukan?
Tapi kalau kita melihat kedua orang tua kita, tapi juga kita juga, apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak? Kita juga diperintahkan oleh Tuhan supaya kita mentaati kedua orang tua kita. Apa yang dikatakan, kita harus taat dalam situasi apapun. Di sini tadi di dalam segala hal kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Kita akan ulangi ya. Ayat yang ke-20 tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jikalau kita mentaati orang tua kita, itu sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Begitu juga Tuhan mengharuskan kita juga mengasihi Tuhan dan juga mengasihi kedua orang tua kita. Kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Kita ingat 10 hukum Allah yang sudah pernah kita dengar firman Tuhan beberapa bulan yang lalu. Hukum yang kelima mengatakan apa? Hormatilah bapak dan ibumu. Itu hukum yang kelima. Hukum Allah yang kelima, bukan? Tapi juga di dalam Amsal, kitab Amsal, yang pertama juga kita diwajibkan ya menghormati orang tua kita. Kalau kita mau taat dan menghormati Tuhan dan menghormati kedua orang tua kita, dikatakan kalau mau kita taat kepada orang tua kita, alangkah senangnya kedua orang tua kita, yaitu kita sebagai anak-anak kalau taat kepada orang tua merasa senang bahwa saya mempunyai anak-anak sebagai harta yang berharga di mata kedua orang tuanya. Ya, ayat ini kita baca di dalam kitab Amsal ya. Mari kita membaca. Kita membaca di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 yang mengatakan demikian, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Kalau kita mau dikatakan di sini ya, dengarkanlah didikan ayah kita dan juga jangan menyia-nyiakan ajaran ibu kita, maka itu seperti halnya ada karangan bunga yang di atas kepala kita dan suatu kalung yang indah ada di leher kita, sehingga kedua orang tua melihat kita, ini suatu harta yang berharga di mataku, berharga di mata dua orang tuaku. Alangkah indahnya kalau kita taat, maka orang tua kita menjadi senang kepada kita, tidak marah-marah kepada kita. Ya, kalau kita tidak mentaati, lalu ada pertengkaran, orang tua kita, mama kita, papa kita akan memarahi kita tidak merasa bahagia, bukan kalau berbuat demikian. Maka dari itu kita harus taat kepada kedua orang tua kita. Nah, kapan ini kita harus taat kepada orang tua kita? Apa kita masih kecil ini saja hanya taat kepada orang tuaku? Sampai kapan? Ya, kita harus taat kepada orang tua pun tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan. Apa yang terjadi di dalam keluarga kita? Apa yang terjadi di dalam kedua orang tua kita? Mungkin kalau kita masih kecil kita berkata, saya taat. Karena semuanya kita masih tergantung ya pada orang tua kita. Kita dibiayai
oleh orang tua kita. Kita masih menggantungkan butuh uang, butuh sandang, butuh makan kepada orang tuaku. Maka saya taat. Tapi kalau kita sudah tidak butuh, apakah kita harus taat? Ya harus ya. Mungkin kita besok menjadi dewasa, disekolahkan menjadi anak yang pandai, berkeluarga sendiri, bisa membeli rumah yang mewah, apartemen yang tinggi, mempunyai mobil yang lebih baik daripada orang tua kita sekarang. Maka apakah kita harus sombong? Wah, orang tua disepelekan. Sudah tua, sudah tidak bisa kerja, jalan saja sudah susah. Ngapain saya harus mentaati? Oh, itu kita tidak boleh melakukan hal sedemikian itu. Karena apa? Kita mentaati dan menghormati orang tua kita. Bukan hanya saat ini saja, waktu kita menggantungkan keuangan orang tua kita. Tetapi juga kalau kita sudah dewasa nanti dan melihat kedua orang tuaku sudah lemah tuh sakit-sakitan, kita juga harus tetap taat, kita tetap mengasihi, kita tetap menghormati dia sebagai orang tua, karena dialah yang dulu sudah pernah mengasihi kita sampai kita berhasil, bukan? Nah, ingat anak-anak bahwa mengasihi orang tua, mentaati orang tua bukan saat kita masih bergantung kepada orang tua kita, tetapi besok berpuluh-puluh tahun yang akan datang juga kita harus mengasihi, menghormati dan mentaati kedua orang tua itu kita, karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita sekalian, termasuk Om juga. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan. Kita sebagai anak adalah titipan harta yang berharga yang dititipkan Tuhan melalui orang tua kita. Orang tua kita wajib mendidik kita, wajib mengasihi kita, dan wajib membesarkan kita. Begitupun juga kita sebagai anak-anak harus wajib menghormati kedua orang tua kita. Bagaimana mungkin kita sebagai anak-anak sekarang mengatakan, saya mengasihi Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau menghormati dan tidak mau taat pada kedua orang tua kita yang kelihatan cara fisik. Tidak mungkin. Kalau Tuhan yang tidak kelihatan saja, kita percaya dengan iman percaya kita, itu saja kita tidak mungkin mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak menghormati kedua orang tua kita yang nampak dengan kedua belah mata kita di depan kita. Kita harus lebih dulu mengasihi kedua orang tua kita. Pasti kita juga mengasihi, mau dan mampu mengasihi Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita, yang memberi anugerah yang besar dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi rema hidup kami, kalian anak-anak Tuhan, untuk boleh taat kepada kedua orang tua kita. Bahwa karena sebuah keluarga seperti sebuah segitiga yang masing-masing terhubung. Yang kiri bapak kita, yang kanan ibu kita. Hubungannya harus harmonis, harus terhubung. Bukan itu saja, tetapi kedua orang tua, bapak dan ibu juga harus terhubung dengan harmonis dengan kita sebagai anak-anak yang di bawah ini ya. Kita harus terhubung dengan segitiga, dengan garis yang tidak terputus-putus. Bagaimana kalau kita mempunyai keluarga tapi hubungan ayah dan ibu
putus, tidak ada terhubung, tidak ada hubungan yang harmonis, kita merasa bahagia? Oh, tidak. Dan kalau hubungan ayah, ibu, dan mereka dua orang tua kita terhubung dengan baik, tetapi dengan kita sebagai anaknya putus-putus hubungannya, tidak ada hubungan karena ketidaktaatan kita kepada kedua orang tua kita, itu pun kita tidak menjadi hubungan yang harmonis. Kalau kita mempunyai hubungan dengan kedua orang tua kita, itu bagaikan segitiga yang ada garis lurus yang terhubung, tidak terputus-putus. Oh, alangkah indahnya ada sebuah keluarga yang harmonis, yang saling terhubung satu sama lain. Seperti halnya kita mengasihi Tuhan, ada hubungan yang indah dengan Tuhan dan juga hubungan yang indah dengan sesamanya. Kiranya hal ini terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi kedua orang tua kita, dan juga kita mau taat kepada kedua orang tua kita. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, kita mau akhiri ibadah online sekolah minggu pagi ini. Yuk bersama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.